Selesai bisukan, hanya biarin aja lah. Biarin aja, biarin dia capek sendiri typing. Orang ini saya anggap iya istilahnya lagi mengalami stres itu loh paman, ya Heeh. mengalami apa mau mau gejala mau masuk ke rumah sakit jadi begitu. Iya. Ya, Saya kenal sama orang ini Izin udah Bang empat ya, tahun ini semua paman. setahu saya Saya sih kenal orang ortodoks ini udah yang empat aliran tahun timur ini. di tim diskusi saya Katolik Apostolik itu Ya, ada juga sebentar. di sebagian di ortodoksnya di situ. Itu tadi sudah disebut Itu masih ortodoks sejalan mana? dengan kita. Enggak, itu ortodoks yang disebut tadi itu tidak kanonik. Oke, Nah, berarti bukan ini aliran dari contohnya timur deh. bukunya. Eh, Kayaknya. Bukan jadi Romo ortodoks itu timur menulis deh. sebuah edukasi. Judulnya Mhm. itu, judulnya gini. Penulisnya itu Romo Onesius Otenieli Daily OSC. Judulnya itu Pijakan Rapuh antara idealisme, idealisme adat dan realitas kemiskinan. Itu. Ini bukunya. Nah, ya, jadi Oke, maksud terima saya, kasih. Iya. maksud saya gini. Tadi Romo-Romo kan sudah memberikan pendapat ya. Saya kira saya beritahukan dulu deh. Kemarin ini buku ini beberapa oh ya setahun yang lalu ini kan diseminarkan secara online ya di Zoom ya. Nah diundang semua tokoh-tokoh, kemudian orang-orang muda dan yang mewakili lah kira-kira. Lalu kemudian membahas walaupun buku ini tipis dibahas gitu ya. Nah Romonya sebagai narasumber. Nah saya kira langkah pertama yang bisa dilakukan apalagi dari saudara NTT kan itu banyak romo-romo toh di situ kan. Iya. Pertama saya yakin pasti sudah ada romo yang menulis tentang itu dan yang perlu dilakukan adalah eh, melakukan semacam seminar gitu ya dengan ketua-ketua adat lalu menunjukkan dampak dampak bukan buruk juga ya maksudnya dampak kurang baik Mhm. akibat misalnya belis atau adat yang berlebihan gitu ya. Nah, itu ini saran dari saya ya, karena sudah pernah dilakukan di tempatku. Itu bisa teman-teman eh, berinisiatif untuk mengajukan ke Romo misalnya, Romo gimana caranya supaya kita semacam memberi edukasi. Pertama-tama mungkin oke lah, tidak semua orang NTT ikut, orang Katolik dulu deh kita sasar gitu. Orang-orang Katolik di tempat kita sasar dulu nih supaya mereka memikirkan hal ini gitu. Nah itu salah satu contoh yang bisa saya berikan karena memang soal atau mahar ataupun adat ini memang eh, persoalan yang bukan hanya terjadi di satu tempat ya, tapi di mana-mana. Ya tadi ada yang menanyakan judulnya itu pijakan rapuh antara idealisme adat dan realitas kemiskinan gitu. Ya. Jadi di dalam buku ini pertama-tama berangkat dari pengalaman. Jadi ada orang yang menikah karena maharnya besar itu sampai ke anak cucunya. Itu loh maksudnya loh. Jadi memang di dalam buku itu harus dimuat semacam ada beberapa pengalaman gitu. Nah, ini nanti yang menggugah orang untuk melihat, waduh, memang kita harus berpikir lebih lebih jauh lagi supaya ada perubahan. Memang bukan dihilangkan ya teman-teman, saya setuju bahwa tidak dihilangkan, tetapi ada keringanan begitu supaya tidak membawa dampak yang buruk tadi itu. Seperti itu saran dari saya teman-teman terkait tadi pembahasan yang sudah disampaikan oleh para romo juga. Pendapat kita, Bang. Ya, Ya, belum resepsinya lagi kan. Mhm.
Bruder, Bruder, ya itu kalau seperti yang disampaikan oleh Bang Gia ini, kalau saya tidak salah ingat itu sepertinya juga sudah ada pernah ditulis oleh kalangan gereja entah di SVDK atau di Imam Pro itu sepertinya pernah ditulis. Hanya memang betul bahwa apakah seperti yang disampaikan Bang Degia itu sudah pernah diseminarkan atau belum. Dan memang saya pikir langkah yang terbaik adalah membuat seminar dengan sasarannya itu ya ketua-ketua adat itu, tokoh-tokoh adat. Jadi memang itu yang paling penting karena memang ya adat ini kan tidak bisa hilangkan karena kalau mau dibilang adat itu adalah agama tua kan gitu, agama tua yang sudah dipercaya oleh leluhur turun temurun. Artinya kita menghidupi kalau kita mau lihat dalam konteks zaman kan sudah mungkin bukan ketinggalan zaman tapi ya realitas ada bahwa terkesan memberatkan ya karena ya terkesan memberatkan karena sudah lebih cenderung ke dalam menjadi suatu transaksi begitu. Nah ini di suku kami artinya saya lahir besar di Kupang, suku saya dari Flores Timur Larantuka Waibalun itu orang tua yang sudah merantau ke Kupang juga sudah punya wacana untuk itu. Karena mereka melihat bahwa jangankan apa yang hidup, yang sukacita, yang nikah, yang kawin ini, yang pesta-pesta ini, yang mati pun kan ada ya. Nah itu yang kita ambil lihat yang nikah, contoh yang nikah itu yang antar dari laki-laki, antar yang berjuta-juta dan segala macam binatang ke perempuan. Begitu habis selesai pesta, semuanya juga ludah selesai. Karena apa? Bayar hutang. Jadi, jadi itu ada terjadi di beberapa suku-suku juga, termasuk di salah satu suku istri saya di Flores, di Nagekeo juga seperti itu. Jadi setiap antara yang dibawa oleh keluarga itu kan mereka tidak pulang mereka tidak kosong akan dibalas kembali. Jadi apa yang dibawa itu kemudian nanti akan digadaikan, dijualkan. Jadi semuanya itu sama dengan nol, nol sama dengan nol. Nah ini yang kemudian dilihat oleh di lingkaran kami sendiri dilihat bukan bukan bermaksud mau menghilangkan tapi bagaimana ini bisa dikondisikan dengan situasi yang aktual sekarang ini. Itu sepertinya kalau tulisan-tulisan ini sepertinya memang ada kalau saya tidak salah ingat entah dari kalangan dari SPD di Dedalero atau di Imam Projo ini yang sempat sudah membuat tulisan buku tapi belum pernah ditindaklanjuti dalam bentuk seminar-seminar. Mungkin begitu. Saya kira usul dari Bang Begia ini itu pandangannya bagus Pak. Ya. Ya. Jadi saya bisa tambahkan sedikit. Ya. Sebenarnya kalau masalah ini di khotbah Romo-Romo itu pada saat hari Minggu atau hari apa sudah disampaikan. Cuman ini kembali ke mindset sebenarnya. Cara pandang. Ya. Yang menjadi masalah ini itu yang seperti saya bilang tadi, yang Paman Gia bilang tadi. Kita ini orang-orang ini atau pribadi-pribadi ini terbawa dengan situasi masa lalu. Nah, contohnya dia berpikir, wah, atau persaingan antara tetangga dengan tetangga. Oh, anaknya dulu nikah begini acaranya, kenapa saya tidak bisa? Ah, itu yang menjadi masalah. Terus, oh ini orang tua saya dulu belisnya begini, sekarang harus saya minta anak saya begini. Lihat tetangga lagi, oh anaknya belis begini, saya juga mau ikut. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, terus bagaimana cara menghilangkan itu? Kalau saya pribadi berpikir begini, ini kita harus memperbaiki mindset, cara berpikir. Nah, terus bagaimana kehidupan saya, ekonomi saya, terus bagaimana ekonomi orang yang nikah ini bagaimana? Kalau saya tuntutnya sekian. Sebenarnya pandangan simpel yang harus kita pikirkan. Atau orang-orang keluarga yang punya anak yang mau menikah. Pertama kalau di NTT itu perempuan.
Kalau dia memberikan suatu patokan bahwa harus sekian, bagaimana kehidupan selanjutnya? Otomatis kalau dipaksakan utang loh. Itu konsekuensinya. Pasti utang. Nah, jadi pemikiran Tutup utang. ya, Iya. ya. Karena itu saya bilang tadi, Bruder, itu masalah gengsi. Lihat tetangga begini, dia juga saya juga, masa anaknya dia sama sarjana dengan anak saya, belisnya beda. Itu mindset seperti ini yang merusak cara pandang. Bagaimana cara dia tidak mempertimbangkan ekonomi lagi, dia tidak mempertimbangkan kehidupan selanjutnya. Karena itu, ya, ya, Ya. image, ya. Baik, Bruder. Sehingga dampak dari itu, Saya Bruder izin, dan teman-teman, Om Valerian. perselingkuhan itu terjadi. Jangan tidak heran. Dampak dari itu. Makanya itu semua saling berkesinambungan. Ketika ekonomi tidak mampu dipaksakan, pergi merantau, di sana ya bebas lah, karena sudah terlepas dari jerat-jerat yang menahan di kampung gitu. Makanya hal-hal Baik, Bruder. seperti ini. Saya potong sedikit, Pak Valerian. Ya, Om Valen, Bruder. Saya izinnya saya pamit duluan. Bapak Hila, terima kasih banyak. Yo, paman. Terima kasih banyak, Pak Hila. Yo. Ya. Oke, iya, oke. iya. Baik, siapa yang ketua? Bruder kah? Oke. Bruder. Putri Roh Kudus. Amin. 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 Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hila. Sampai berkedalam. Selamat Iya, malam ya semuanya. Selamat Ya, Bruder, Paman selamat. Amuba, malam, Bruder. Ya. Bernardo, malam, Banura. Selamat semua ya. Salve, selamat semua ya. Mari. Sampai malam.